Tema renungan pada hari ini adalah fakta dosa dari Kejadian 19 ayat 18 sampai 28. Kejadian 19 ayat 18 sampai 28. Kata Lot kepada mereka, "Janganlah kiranya demikian, tuanku. Sungguhlah hambamu ini telah dikaruniai belas kasihan di hadapanmu, dan tuanku telah berbuat kemurahan besar kepadaku dengan memelihara hidupku. Tetapi jika aku harus lari ke pegunungan, pastilah aku akan tersusul oleh bencana itu, sehingga matilah aku. Sungguhlah kota yang di sana itu cukup dekat kiranya untuk lari ke sana. Kota itu kecil, izinkanlah kiranya aku lari ke sana. Bukankah kota itu kecil? Jika demikian, nyawaku akan terpelihara." Sahut malaikat itu kepadanya, "Baiklah, dalam hal ini pun permintaanmu akan kuterima dengan baik, yaitu kota yang telah kau sebut itu tidak akan kutunggang balikan. Cepatlah, larilah ke sana, sebab aku tidak dapat berbuat apa-apa sebelum engkau sampai ke sana." Itulah sebabnya nama kota itu disebut Zoar. Matahari telah terbit menyinari bumi ketika Lot tiba di Zoar. Kemudian Tuhan menurunkan hujan belerang dan api atas Sodom dan Gomora, berasal dari Tuhan dari langit, dan ditunggang balikannya lah kota-kota itu dan lembah Yordan dan semua penduduk kota-kota serta tumbuhan-tumbuhan di tanah. Tetapi istri Lot yang berjalan mengikutinya menoleh ke belakang, lalu menjadi tiang garam. Ketika Abraham pagi-pagi pergi ke tempat ia berdiri di hadapan Tuhan itu, dan memandang ke arah Sodom dan Gomora serta ke seluruh tanah lembah Yordan, maka dilihatnyalah asap dari bumi membubung ke atas sebagai asap dari. Matahari telah terbit menyinari bumi ketika Lot tiba di Zoar. Kemudian Tuhan menurunkan hujan belerang dan api atas Sodom dan Gomora, berasal dari Tuhan dari langit, dan ditunggang balikannya lah kota-kota itu dan lembah Yordan dan semua penduduk kota-kota serta tumbuhan-tumbuhan di tanah. Tetapi istri Lot yang berjalan mengikutinya menolak ke belakang, lalu menjadi tiang garam. Ketika Abraham pagi-pagi pergi ke tempat ia berdiri di hadapan Tuhan itu, dan memandang ke arah Sodom dan Gomora serta ke seluruh tanah lembah Yordan, maka dilihatnyalah asap dari bumi membubung ke atas sebagai asap dari dapur peleburan. Allah menyatakan tentang dosa dengan jelas, bukan dongeng belaka. Bacaan kita hari ini menyatakan bahwa dosa tidak bisa dihapus tanpa penebusan. Air bah yang dikirim Allah adalah lambang bahwa dunia yang jahat harus menerima hukuman. Api ternyata untuk mempertobatkan orang perlu penebusan. Penebusan yang akan menyalahkan kejahatan dan dosa secara sempurna. Setelah Nuh dan keluarganya keluar dari bahtera, Alkitab menyatakan bahwa Ham dan keturunannya yang akhirnya menjadi penerus
orang yang tidak percaya di dunia ini. Ternyata dosa tetap ada turun-temurun hingga Allah tetap harus mengutus anak tunggalnya untuk menebus manusia dan dunia ini. Hari ini kita menemukan fakta bahwa dosa dan kejahatan bisa dikurangi dengan adanya penghukuman, tetapi dosa dan kuasanya tidak bisa dikalahkan hanya dengan penghukuman. Manusia berdosa memerlukan penebusan. Kita bersyukur karena Allah rela mengutus Tuhan Yesus untuk menebus kita, dan penebusannya betul-betul mengalahkan dosa dan kuasanya. Adik-adik, pertanyaan hari ini adalah, apakah yang diperlukan untuk dapat mengalahkan dosa? Silakan dijawab ya. Nah, mengalahkan dosa dengan menyadari bahwa hidup kita sudah ditebus oleh Kristus dengan bayaran yang teramat mahal. Tidak mungkin kita bisa biarkan dosa masuk dan merusaknya lagi. Mari kita berdoa, adik-adik. Bapa di sorga, dosa membuat kami begitu bodoh, menyia-nyiakan hidup dan anugerah-Mu. Kami tidak mau membiarkan dosa sekecil apapun ada di dalam hidup kami, tapi kadang kami tidak sanggup. Tolonglah kami ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Kalam Kudus tunas harapan bangsa, bangun tegaklah. Bangsa dan negara harap baktimu dan pengabdianmu. Kejar ilmu, bangun budi nan luhur untuk pembangunan. Laskar Kristus, ingat jasa gurumu dan orang tuamu. Turuti firman-Nya, kasihi sesama sebagai pelayanan. Bakti pada Allah, cintalah bangsamu, Tuhan sertamu selalu. Kalam Kudus tunas harapan bangsa, bangun tegaklah. Bangsa dan negara harap baktimu dan pengabdianmu. Kejar ilmu, bangun budi nan luhur untuk pembangunan. Laskar Kristus, ingat jasa gurumu dan orang